Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Puluhan rumah di Desa Braja Asri, Lampung Timur rusak akibat diterjang angin puting beliung. Penyergapan komplotan pencuri motor di Bandar Lampung diwarnai penghalangan polisi oleh keluarga tersangka. Mulai hari ini, razia kendaraan di jalan raya serentak digencarkan oleh polisi dalam operasi Zebra Krakatau 2025. Puluhan rumah di Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur rusak akibat diterjang angin puting beliung pada Jumat sore. Angin kencang itu datang saat hujan lebat. Bencana angin kencang menyebabkan warga takut. Mereka tidak berani keluar dan berlindung di dalam rumah meski atap rumahnya rusak diterjang angin. Selain merusak atap rumah, angin kencang juga merobohkan beberapa pohon. Kalau kejadian itu sekitar jam 3 sore, mau asar lah. Jadi angin itu dari utara ke timur, dia ke timur ngantem lah itu balok kayu itu sampai terbang. Ini balok ini terbang itu udah nggak ada ini asbesnya, asbes dari awal itu kayak orang remet kerupuk gitu loh. Langsung muter ke arah timur, balik lagi ke arah sana. Itu sampai pohon kelapa itu muter. Iya, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Asbes satu itu cuma segini kelihatan dia. Kelihatan. Iya. Gitu. Pada saat itu sampai di mana, Mas? Aku untungnya di rumah depan, di rumah orang tua semua. Dari rumah samping ini kan juga kena. Untung aja nggak ada korban jiwa gitu. Ya kalau ada kejadian gini mohon dipertimbangkan lah, dibantu lah. Hasil pendataan petugas desa, lebih dari 50 rumah warga dan kandang ternak rusak. Kebanyakan bangunan yang rusak bagian atap. Dan terus memang datang angin puting beliung, masyarakat juga sudah lama nggak terjadi ini, jadi bingung. Dan terjadi ini yang artinya korban ini dari dusun 1, dusun 2, dan dusun 3 sebanyak 50 rumah kurang lebih. Yang berat ada sekitar 10 atau 8, yang lainnya ya ringan, cuman yang parah sekitar 8 rumah tadi. Sudah ada bantuan dari pemerintah daerah atau dari pusat? Kalau bilang bantuan, kami sudah melaporkan ke BPBD, tapi sampai hari ini juga belum turun bantuannya. Sehingganya saya selaku kepala desa mengingat pentingnya atap rumah asbes itu dan genteng. Makanya saya dan PMI, teman-teman dari MDMC Muhammadiyah ini menggalang dana. Ada dari teman-teman kepala desa sebelah dan dari kawan-kawan PMI Lampung Timur. Pada minggu siang kemarin, sejumlah rumah yang terdampak angin kencang belum sepenuhnya selesai diperbaiki. Warga dan petugas bergotong royong menyingkirkan puing dan memperbaiki rumah para korban bencana angin kencang. Warga berharap Pemda Lampung Timur membantu biaya perbaikan rumah para korban. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Seorang pencuri motor ditangkap di rumahnya di Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Teluk Betung Barat oleh tim Reskrim Polsek Sukarame pada Lampung minggu siang. Meski sempat dihalang-halangi keluarga tersangka, polisi akhirnya tetap bisa menangkap dan menggelandang tersangka ke mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Hingga akhir penyergapan, 2 orang tersangka berhasil ditangkap. Keduanya bernama Mat Kolik, umur 23 tahun, dan Aji Saputra, umur 22 tahun.
Dalam pemeriksaan polisi mengungkap meski masih berusia muda, namun komplotan ini telah terlibat pencurian 7 motor di Bandar Lampung. Modus tersangka masuk ke rumah korban dengan cara merusak jendela dan kemudian mencuri motor korban yang diparkir di dalam rumah. Identitas tersangka terungkap setelah mencuri motor korban warga Sukarami, Bandar Lampung yang terpasang GPS atau alat pendeteksi lokasi. Di sepeda motor itu masih terpasang GPS. Dari beberapa hal ini dilihat CCTV, kemudian personil Resmob dari Polsek dipimpin langsung oleh Pak Kapolsek berdasarkan GPS tadi dan temuan CCTV, kemudian menelusuri dan mendapati kedua pelaku masih berada di rumahnya. Kemudian kedua tersangka ini dibawa ke Polsek Sukarami untuk dilakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan sudah terungkap bahwa keduanya mengaku telah melakukan 7 kali pencurian dengan pemberatan, 5 kali di wilayah hukum Polsek Sukarami, dan 2 lagi di wilayah hukum Polres Lampung Selatan. Peralatan mencuri milik tersangka dan 1 motor hasil curian tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Isak tangis dari keluarga mewarnai kedatangan RS saat baru tiba di Polsek Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Minggu siang. RS, remaja umur 12 tahun itu, merupakan korban pembegalan motor dan sempat diselamatkan warga sebelum akhirnya dijemput polisi. 2 tersangka pembegalan korban telah ditangkap. Keduanya merupakan 2 remaja berumur 17 dan 16 tahun, berinisial PA dan Devi, warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Menurut polisi, pembegalan terjadi pada Jumat malam lalu. Kedua tersangka mengadang korban di Jalan Sepi Perkebunan Karet, Desa Sindang Sari, Lampung Selatan. Korban dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Saat itu, kedua tersangka menyandra dan membawa korban ke Bandar Lampung. Korban dibuang di sekitaran Stadion Pahoman Bandar Lampung hingga diselamatkan warga yang kemudian dilaporkan ke polisi. Korban dipegang oleh pelaku, kemudian dipukuli kepalanya, kemudian perutnya, dipaksa untuk naik motor kembali, tapi yang mengendarai sudah pelaku. Kemudian dipaksa, kemudian mereka ke arah Bandar Lampung. Di Bandar Lampung, di Pahoman, di sekitar Stadion Pahoman, korban dituruni oleh pelaku. Kemudian ditinggal kurang lebih itu jam 10 malam, sehingga korban ditemukan oleh warga, diajak menginap di rumahnya. Pagi kemudian sekitar jam 9 dia menghubungi anggota, baru kami jemput. Sepeda motor korban dan senjata tajam milik tersangka disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam 9 tahun penjara. Pada penanganan hukum kedua tersangka di bawah umur, tim penyidik akan berkoordinasi dengan Balai Permasyarakatan atau Bapas untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Akibat tidak ada jembatan, para petani di Lampung Barat harus bertaruh nyawa menuju sawah dan kebun. Mereka harus naik perahu rakit dari bambu untuk menyeberangi sungai Waisemaka yang lebar dan arusnya deras. Akibat tidak ada jembatan, para petani kesulitan mengangkut hasil panen sawah dan kebunnya dibawa pulang atau dijual ke Tengkulak. Menurut warga, sungai ini menghubungkan ratusan hektar persawahan di 4 desa, yakni Sri Mulyo, Trimekarjaya, Tanjung Sari, dan Suwoh. Mereka terpaksa naik perahu rakit sebab jadi jalur tercepat dari rumah menuju sawah dan kebun. Sebenarnya ada jalan darat, namun jaraknya jauh dan jalannya jelek. Iya, naik rakit. Udah bodoh rakitnya mau diganti lah, Pak. Udah berapa lama, Bu? Naik? Ya, udah lama lah. Memang sejak awal bukaan Rebah Kalong. Sejak awal sawah dibuka? Iya, dibuka. Langsung sini aja tanam terus. Udah ada 10 tahunan? Ya lebih. Lebih.
Ibu nggak takut Bu tiap hari nyebrang Ya, di enggak, sungai yang udah- besar ini? Udah punyanya di sini. Bagaimana lagi Pak kalau takut? Memang udah biasa. Udah biasa. Irigasinya itu belum ada. Apakah semua petani di sana memiliki Alkon, Pak? Ya enggak juga. Terus yang nggak punya gimana caranya? Ya kalau nggak punya itu kan cuman satu panenan kita bayar, ditarik, Sewa gitu ya? disewa. Berarti untuk yang nggak punya lebih besar ya kosnya ya? Lebih besar. Biaya penyeberangan perahu rakit Rp5.000 untuk perjalanan pergi dan pulang. Para petani mendesak pemerintah membangun jembatan yang bisa dilewati motor dan mobil di sungai ini. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.